Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam semesta. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penuntun jalan bagi para pencari Tuhan, serta keluarga dan para sahabatnya yang menjadi cahaya zaman. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan pernah terlepas dari aktivitas mencari rezeki untuk makan, minum, dan keberlangsungan hidup sehari semalam. Kita akan mencari uang dan uang, karena memang uang merupakan alat tukar jual beli yang dapat membeli apapun. Akan tetapi, sebenarnya bentuk rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya tidak hanya berupa harta kekayaan, melainkan juga yang bersifat batin, seperti kesehatan, kesolehan, kebahagiaan, ilmu dan lain sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya, bukan yang diinginkan oleh hamba-hambanya. Bisa saja kita berdoa kepada Allah meminta rezeki berupa uang, Allah mengabulkannya berupa kesehatan sepanjang usia, berupa ketenteraman selama hidup, dan kecerdasan bagi anak dan keturunan kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi mengemukakan dan mengatakan, beliau membagi derajat rezeki dalam 4 tingkatan. Kata beliau, darajatur rizqi, al-malu huwa adna darajatir rizq, al-afiyatu hiya a'la darajatir rizq, salahul abna huwa afdalur rizq, wa ridha rabbul alamin huwa tamamur rizq. Artinya, derajat dan tingkatan rezeki, yaitu rezeki harta benda merupakan rezeki yang paling dasar. Kedua, kesehatan merupakan derajat rezeki yang tinggi. Ketiga, anak-anak yang soleh merupakan rezeki paling utama. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala merupakan rezeki yang paling sempurna. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, rezeki berupa harta. Rezeki berupa harta benda merupakan tingkatan dasar, sehingga semua orang bisa meraih rezeki ini, baik itu hamba yang taat maupun yang ingkar. Rezeki seperti ini mudah untuk didapatkan di seluruh penjuru bumi, bahkan dengan cara yang batil sekalipun. Itulah kenapa rezeki harta benda masuk kategori rezeki paling dasar derajatnya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 15 menjelaskan sebagaimana firman-Nya berikut ini. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusur. Dialah yang menjadikan untuk kamu bumi yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah,
Kedua, rezeki berupa kesehatan. Kesehatan masuk ke dalam rezeki yang luhur karena kesehatan sangatlah mahal. Orang bisa saja miskin harta benda, akan tetapi jika badannya sehat, maka ia akan lebih bebas dan merdeka. Orang yang sehat akan lebih leluasa untuk bekerja, beribadah kepada Allah dan melakukan segala aktivitas lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad. Kata beliau, la ba'sa bil ghina liman ittaqa was-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina wa tibun nafsi minan ni'ami. Tidak mengapa seseorang itu kaya asalkan bertakwa, kata beliau. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari kaya, dan hati yang bahagia adalah bahagian dari nikmat. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, rezeki berupa keturunan soleh. Anak yang soleh dan solehah masuk ke dalam rezeki yang utama, karena tidak semua orang bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak yang soleh dan solehah akan membawa kebahagiaan orang tuanya di dunia dan di akhirat. Maka bentuk rezeki ini sangat diidamkan banyak orang tua. Tidak semua orang tua bisa mendidik anak-anaknya dengan sempurna. Ada seseorang yang memiliki ilmu yang tinggi dalam agama, tetapi belum tentu anaknya bisa meniru orang tuanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, rezeki berupa ridho Allah Subhanahu wa taala. Rezeki berupa ridho Allah Subhanahu wa taala merupakan sempurnanya rezeki, karena tidak semua makhluk Allah mendapatkan ridhonya, karena ridho Allah hanya diberikan kepada hamba-hamba yang beriman dan taat kepadanya. Maka beruntunglah hamba-hamba yang mendapatkan rezeki berupa ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah sudah ridho dengan hambanya, maka jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 72. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Artinya, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapatkan tempat yang baik di surga ada, dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tingkatan rezeki yang dijelaskan oleh Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dari renungan ini. Wallahu a'lam bissawab.